Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun sholat ya. Dan sekarang kita akan membahas apa yang dapat membatalkan sholat, seperti itu. Nah, nanti semuanya itu akan dijelaskan berkesinambungan ataupun terus berlanjut gitu kan, sampai selesai. Dan anjurannya semoga teman-teman bisa benar-benar memahami apa yang aku jelaskan, kemudian bisa mengaplikasikan ataupun langsung mempraktekannya dengan baik dan benar, karena ini semua itu bersangkut paut untuk tabungan kita di akhirat nanti, seperti itu. Kita langsung masuk aja. Nanti bisa teman-teman lihat di modul yang sudah aku buat. Hal yang dapat membatalkan sholat itu ada 16 ya. Yang pertama, hadas kecil maupun hadas besar. Artinya keluarnya hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, teman-teman juga udah tahu kalau hadas kecil itu keluarnya dari mana, kemudian hadas besar tuh keluarnya dari mana, kemudian cara membersihkan hadas kecil itu seperti apa dan hadas besar itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kejatuhan najis yang tidak segera terbuang seperti kotoran cicak. Artinya walaupun cicak yang namanya kotoran ya, baik itu kotoran binatang, kotoran manusia, itu semuanya adalah najis gitu. Kenapa? Karena dilihat dari min aina khoroja, dari mana dia keluar gitu. Karena yang namanya kotoran itu sudah pasti keluar dari dubur. Nah, maka hal tersebut patut ataupun perlu untuk disucikan. Nah, maka ketika kita sudah punya wudhu, kemudian kita sedang melaksanakan sholat gitu kan, nah tiba-tiba ketika kita mau sujud ya kan, ada kotoran cicak yang jatuh di lantai tempat kita hendak mau sujud. Nah, maka hal tersebut apabila kita terkena gitu kan, karena kita udah tahu bahwasannya di bawah ada kotoran cicak, tapi kita sengaja kita kenakan untuk membatalkan sholat kita. Nah, itu salah. Tapi kalau bisa dihindarkan gitu kan kita bisa sujud agak lebih ke kiri ataupun ke kanan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah terbukanya aurat yang tidak segera ditutup. Nah, kalau seandainya teman-teman, ini pengalaman aku ketika aku jadi makmum gitu kan. Nah, ada seorang perempuan yang ketika dia hendak mau sujud, bukan sujud tapi mau itidal, nah mukenanya itu keinjak, kemudian tertarik dan sobek trek kan. Nah, tiba-tiba terlihat tuh auratnya sedikit. Kalau tidak buru-buru ditutup, bagaimana cara menutupnya? Berarti harus membatalkan sholatnya gitu. Kalau seandainya tidak buru-buru ditutup, itu sudah pasti membatalkan sholat gitu. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Nah, aurat laki-laki teman-teman juga udah tahu semua, dan yaitu mulai dari pusar sampai dengan lutut. Tapi dengan tahunya teman-teman bahwasannya aurat laki-laki itu hanya dari pusar dan sampai lutut, bukan berarti teman-teman tuh boleh untuk sholat tidak pakai baju gitu. Nah, itu yang salah. Nah, memang hakikatnya boleh, tapi kita lihat posisi kita itu sedang apa, kayak gitu. Karena posisi kita sedang menghadap sang pencipta, masa kita berpakaian tidak sopan. Nah, itu yang sangat salah. Kemudian yang keempat ialah bercakap ataupun berbicara kepada teman yang ada di samping, bercanda. Nah, ini biasanya nih sering kita temukan kalau anak-anak di bawah umur itu ataupun anak-anak kecil itu pasti itu ngelakuin kayak gitu. Kemudian yang kelima ialah sengaja melaksanakan perkara yang dapat membatalkan sholat, seperti makan dan minum. Nah, ini biasanya ketika kita setelah makan ada bagian makanan yang terselip di gigi. Nah, maka anjurannya ketika kita setelah makan gitu kan, kemudian kita mau sholat, nah hendaknya itu
sikat gigi. Agar membersihkan gigi, kemudian juga menghilangkan hal-hal yang terselip di gigi tersebut. Nah, maka ketika ada daging misalnya itu terselip kemudian terlepas dari selipannya, nah itu kita telan, batal tuh. Harusnya dibuang, gitu kan. Nah, membuangnya itu berarti sudah menghilangkan kefokusan kita pada saat sholat, maka sholat tersebut batal. Nah, jadi bagaimana? Ya udah batalin, gitu kan. Ulang dari awal lagi, cukup dengan kumur aja, gitu. Jadi wudhunya itu tidak batal, hanya sholatnya saja yang batal. Kemudian yang keenam ialah makan yang banyak walaupun tidak disengaja. Nah, ini udah pasti. Nah, kemudian yang keenam, tadi yang keenam, kemudian yang ketujuh ialah bergerak 3 kali dengan secara berturut-turut tanpa diseling gitu. Umpama ketika imam membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba kuping kita gatal, telinga kita gatal, kemudian kita garuk sampai 3 kali tanpa adanya berhenti. Nah, maka itu termasuk gerakan yang dilakukan secara berturut-turut. Nah, itu dapat membatalkan. Kenapa? Karena termasuk gerakan besar. Nah, yang dimaksud dengan gerakan kecil ketika kita misalnya begini, posisi itu sedang posisi tangan kita di sini. Nah, kemudian gatal, itu boleh digaruk. Nah, itu termasuk gerakan kecil. Gerakan kecil tersebut tidak dapat membatalkan sholat. Kemudian yang ke-8 ialah bergerak dengan gerakan besar tadi tuh yang udah aku jelaskan, seperti melompat dan memukul, itu mustahil ya, nggak boleh. Yang ke-9 ialah mendahului atau terlambat mengikuti gerakan imam, meninggalkan 2 rukun. Kalau seandainya cuma ketika imam sujud kita masih i'tidal, nah kemudian imam duduk di antara 2 sujud masih i'tidal, nah kemudian imam sujud lagi kita masih i'tidal, nah itu batal tuh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah yang ke-10, terbalik dari arah kiblat. Nah, harusnya kita menghadap kiblat, ternyata malah menghadap ke selatan ataupun ke arah utara, seperti itu. Yang ke-11 ialah tertawa keras ataupun terbahak-bahak. Ya, tertawa ringan aja itu tidak boleh. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan sholat. Kemudian yang ke-12 ialah berubahnya niat waktu sholat. Nah, teman-teman sholat di awal niatnya untuk melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba di pertengahan sholat teman-teman mau merubah niat sholat. Nah, niat sholatnya sholat asar aja, nanti udah, walaupun belum diucapkan tapi udah ada niat seperti itu udah membatalkan. Nah, yang ke-13 ialah ragu-ragu akan berubah niat. Nah, itu tuh, jadi sesuatu yang ragu ketika dalam sholat itu akan terus terbayang. Kenapa? Karena itu adalah tujuan setan untuk membisikkan manusia yang sedang beribadah kepada Allah. Yang ke-14 ialah punya niat membatalkan. Aku niat ntar pas di sujud kedua aku mau batalin, anggap saja mau ke kamar mandi, anggap saja nanti kentut misalnya gitu kan, atau buang angin. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ialah yang ke-15 mengurangi rukun sholat seperti tidak tahiyat. Nah, artinya ada rukun sholat yang ditinggal gitu kan. Kemarin ada aku jelaskan bahwasannya yang namanya rukun itu udah pasti harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena ketika rukun tersebut ditinggalkan berarti pekerjaan tersebut batal. Nah, yang terakhir ialah menambah rukun selain Fatihah dan tahiyat. Jadi rukun yang sudah aku jelaskan kemarin itu jangan ditambahkan lagi. Nah, kalau ditambahkan lagi nanti yang ada malah membatalkan sholat teman-teman ya. Baik, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang udah aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.